Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22032005. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menyelesaikan tugas kepemimpinan agribisnis. Nah, untuk materinya di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin efektif, kekuasaan, kriteria dan karakter seorang pemimpin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan efektif melibatkan pemahaman dan penggunaan kekuasaan yang tepat, pemenuhan kriteria tertentu serta karakter yang kuat. Nah, di sini kekuasaan dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain, yang bersumber dari jabatan, keahlian, karisma, kemampuan memberi imbalan atau bahkan paksaan.
Namun, pemimpin efektif menggunakan kombinasi sumber kekuasaan ini secara etis dan sesuai konteks. Kriteria pemimpin efektif bisa mencakup visi yang jelas dan kemampuan komunikasi yang baik, integritasi, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta kecerdasan emosional dan karakter kepemimpinan yang kuat dan terjamin dalam keberanian. Dan juga ketegasan, empati, kemampuan beradaptasi, dan berkomitmen dalam pengembangan diri orang lain. Dengan menguasai kekuasaan ini dan memenuhi kriteria dan memiliki karakter yang kuat, seorang pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi dan membawa timnya juga untuk menuju suatu kesuksesan yang ingin dicapai. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kemampuan seorang pemimpin sebagai manajer yang bisa kita lihat dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu pemimpin harus mampu menentukan arah dan tujuan dari organisasi tersebut dan memberikan visi dan misi yang jelas bagi seluruh anggota. Dan yang kedua yaitu seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi yang dilakukan dengan cara melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan dalam mempertimbangkan kebijakan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu pemimpin juga harus mampu dalam mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang tersedia secara efektif. Dan yang selanjutnya yaitu pemimpin yang baik juga harus bisa memanfaatkan otak kanan untuk imajinasi dan kreativitas, dan juga emosi dalam berpikir yang akan memungkinkan mereka untuk membuat analogi untuk kepemimpinan. Sementara otak kiri mereka juga bisa mereka gunakan untuk berpikir rasional dan melakukan kontrol berdasarkan data yang telah terukur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang adalah dua konsep yang saling terkait erat dalam konteks organisasi, di mana kekuasaan ini merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan, juga mengarahkan orang lain untuk mengikuti kita. Yang sering kali melibatkan unsur kekuatan dan paksaan, sementara itu wewenang adalah bagian dari kekuasaan yang lebih spesifik dan terbatas. Ia tidak dapat menimbulkan implikasi kekuatan, melainkan lebih berfokus pada hak untuk legitimasi untuk mengambil keputusan, untuk memberikan perintah kepada orang lain atau bawahannya. Kewenangan ini bisa memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kewenangan ini bisa ditanamkan pada posisi seorang, yaitu yang mana artinya seseorang tersebut memiliki kewenangan karena jabatan yang dipegangnya, bukan karena hanya karena karakteristik pribadinya. Yang kedua yaitu ada kewenangan tersebut bisa diterima oleh bawahannya, sehingga individu pada posisi kewenangan dapat secara sah melaksanakan kewenangannya yang dipatuhi karena memiliki hak yang sah. Yang selanjutnya yaitu ada kewenangan yang digunakan secara vertikal, yang berarti kewenangan bisa mengalir dari atas ke bawah untuk mengikuti hierarki organisasi. Dengan demikian kekuasaan adalah konsep yang lebih luas, sedangkan kewenangan adalah implementasi kekuasaan yang terlegitimasi dan terstruktur dalam suatu organisasi yang dibentuk. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang basis kekuasaan. Di mana
basis kekuasaan ini dapat dimiliki oleh seorang pemimpin atau individu dalam suatu organisasi. Nah, kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan formal, tetapi juga bisa dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain lagi. Nah, basis kekuasaan ini juga bisa meliputi kekuasaan antar pribadi yang berasal dari kemampuan membangun hubungan yang baik dan mempengaruhi orang lain secara personal. Nah, kekuasaan struktural dan situasional yang terkait dengan posisi dalam organisasi dan kemampuan untuk mengendalikan sumber daya atau informasi dalam situasi tertentu. Nah, kekuasaan dan pengambilan keputusan ini juga dapat timbul dari kemampuan untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi arah organisasi, kekuasaan informasi yang berasal dari akses dan kontrol terhadap informasi yang relevan dan strategis. Dengan memahami dan memanfaatkan berbagai basis kekuasaan ini, seseorang pemimpin juga dapat meningkatkan efektivitas dalam mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan organisasi yang akan mereka capai tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan antar pribadi. Nah, kekuasaan antar pribadi ini adalah suatu jenis kekuasaan yang bisa berfokus pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui hubungan dan interaksi personal. Nah, dari kekuasaan antar pribadi ini ada dua jenis kekuasaan yang sangat menonjol, yaitu ada kekuasaan legitimasi dan kekuasaan. Adapun penjelasan dari kekuasaan legitimasi dan kekuasaan imbalan, yaitu kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya dalam organisasi, yang dimana yang maksudnya yaitu misalnya seorang ketua yang bisa mempengaruhi anggotanya, ya, dikarenakan anggotanya sedang di bawah ketuanya itu atau sedang bertugas dengan ketuanya, namun jabatan ketuanya itu lebih tinggi daripada jabatan anggotanya tersebut. Nah, seorang dengan tingkatan yang lebih, di sini juga saya akan menjelaskan tentang seseorang dengan tingkatan yang lebih tinggi juga bisa memiliki kekuasaan atas pihak kedudukan lebih rendah. Namun batas-batas kekuasaan ini juga sangat bergantung pada budaya kebiasaan. Dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sementara itu kekuasaan imbalan bisa didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya, atau bisa juga disebut dengan bawahannya atau anggotanya. Oleh karena itu mereka bisa patuh terhadap atasannya dikarenakan sudah diberikan imbalan tersebut tadi. Nah, untuk kekuasaan imbalan ini juga sering digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi dan penggunaannya juga cukup erat kaitannya dengan teknik modifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Misalnya contohnya seperti kita memberikan sedikit uang kepada anggota kita dan kita bisa mempengaruhi atau mengajak anggota kita tersebut untuk mengikuti kehendak yang kita inginkan. Nah, untuk materi selanjutnya saya juga akan melanjutkan penjelasan tentang kekuasaan antar pribadi tadi. Nah, kekuasaan antar pribadi mencakup berbagai cara seorang individu agar dapat mempengaruhi orang lain. Nah, selain dua aspek yang saya jelaskan tadi, ada beberapa aspek kekuasaan lain, yaitu kekuasaan paksaan dan kekuasaan ahli. Di mana kekuasaan paksaan ini seringkali dikaitkan dengan kekuasaan imbalan, namun beroperasi dengan cara yang berlawanan.
Nah, kekuasaan paksaan adalah kemampuan seseorang untuk menghukum di mana hukuman tersebut didefinisikan sebagai segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan oleh penerimanya tersebut. Nah, meskipun hukuman ini dapat memiliki dampak samping yang tidak diharapkan seperti perasaan dendam, ia juga bisa tetap menjadi bentuk kekuasaan yang digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selain itu, kekuasaan antar pribadi juga mencakup kekuasaan ahli. Nah, di sini di mana seseorang bisa memiliki kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi oleh orang lain. Nah, keahlian ini juga dapat berupa keahlian teknis, administratif, atau keahlian lain yang bisa dianggap berharga oleh seseorang. Nah, individu dengan keahlian yang diakui memiliki kekuasaan meskipun kedudukan mereka dalam organisasi mungkin relatif rendah, tetap saja kekuasaan ahli ini merupakan karakteristik pribadi dan berbeda dengan kekuasaan legitimasi, imbalan atau paksaan yang sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang diduduki oleh seseorang. Nah, untuk materi selanjutnya saya juga akan melanjutkan penjelasan dari kekuasaan antar pribadi. Dari beberapa aspek yang saya jelaskan di atas tadi, ada satu aspek lagi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang kekuasaan panutan. Nah, kekuasaan panutan ini merupakan sebagian dari bagian kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan panutan ini bisa muncul ketika suatu individu menyatukan diri atau terpengaruh oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang tersebut. Semisal orang tersebut kaya dan ia merasa bahwa ia yang paling berkuasa. Biasanya sifat seperti ini bisa terjadi pada saat-saat kita masih kecil. Saya akan melanjutkan juga tentang karisma. Karisma juga adalah dasar dari kekuasaan panutan, di mana seseorang yang berkarisma seperti manajer, ahli, penyanyi, politikus, atau olahragawan bisa dikagumin karena karakteristik uniknya. Derajat kekuasaan panutan ini juga bisa ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma individu tersebut terhadap orang lain, yang bisa memotivasi mereka untuk mengikuti dan meniru perilaku atau nilai-nilai yang bisa ditunjukkan oleh mereka. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang kekuasaan struktural dan situasional. Nah, kekuasaan ini ditentukan oleh struktur yang ada di dalam organisasi, yang dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang bisa mengatur organisasi tersebut. Nah, struktur organisasi ini bisa menciptakan kekuasaan dan wewenang formal yang mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan, melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan bisa digunakan juga untuk mengambil keputusan tertentu, misalnya seperti keputusan mendadak atau lainnya. Nah, selain itu kekuasaan formal juga bisa memungkinkan timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut
tersebut. Nah, dengan demikian kekuasaan struktural dan situasional bisa menekankan bagaimana posisi seseorang dalam hierarki organisasi dan akses terhadap sumber daya atau informasi yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain tersebut. Nah, baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Nah, untuk mengatur orang adalah seni yang kompleks, diwarnai dengan tantangan dan kemudahan. Nah, kepemimpinan yang efektif terletak pada pemahaman bahwa setiap individu atau bawahannya dan pemimpin juga harus membawa karakteristik unik, pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan. Nah, perbedaan ini sangat menuntut pendekatan kepemimpinan yang fleksibel, dan salah satu aspek pentingnya yaitu adalah dengan mengenali variasi kemampuan dan kemampuan bawahannya. Ada beberapa bawahan yang tidak mau dan tidak mampu memerlukan bimbingan insentif. Nah, bawahan yang mau tetapi tidak mampu memerlukan pelatihan atau mentoring. Nah, bawahan yang tidak mau tetapi mampu juga memerlukan motivasi dan tantangan. Nah, bawahan yang mau dan mampu juga memerlukan otonomi dan kepercayaan. Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua. Nah, efektif manajer tergantung pada situasi dan kematangan bawahannya. Nah, pemimpin yang efektif harus bisa mengidentifikasi tingkat kedewasaan bawahannya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dan kepemimpinan yang efektif juga adalah tentang bagaimana cara dia memahami dan mengelola perbedaan dan beradaptasi dengan situasi dan memperdayakan bawahannya. Dengan pendekatan fleksibel pemimpin ini, seorang pemimpin bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan termotivasi bagi anggotanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek krusial dalam kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk mengenali dan merespon variasi dalam kemauan dan kemampuan bawahannya. Nah, untuk mengenal dan merespon variasi dalam kemauan dan kemampuan bawahannya, saya akan mengidentifikasi 4 kategori utama yang bisa mencerminkan keragaman tersebut. Yang pertama yaitu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu memerlukan bimbingan atau internship dan dukungan keberlanjutan. Nah, selanjutnya yaitu juga ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu untuk membutuhkan pelatihan, mentoring, dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu memerlukan pemahaman tentang hambatan motivasi dan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, selanjutnya juga yaitu ada bawahan yang mau dan mampu memerlukan otonomi, kepercayaan, dan kesempatan untuk mengambil suatu inisiatif. Nah, setiap kategori itu akan menuntut pendekatan kepemimpinan yang disesuaikan untuk memaksimalkan potensi dan kerja individu. Nah, selanjutnya yaitu ada adaptasi gaya kepemimpinan atau fleksibel sebagai pilar keberhasilan. Nah, pesan utama yang disampaikan di penjelasan ini adalah bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang cocok untuk semua situasi. Efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya sangat tergantung pada konteks spesifik dan tingkat kematangan pada bawahannya. Nah, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengidentifikasi tingkat kedewasaan individu atau kelompok yang dipimpinnya tersebut. Nah, cara agar menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pendekatan ini juga menekankan bahwa pentingnya fleksibilitas, kemauan beradaptasi, dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan kerjanya. Nah, dengan memahami dan merespon perbedaan individu dan konteks tersebut, pemimpin juga dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan memuaskan
memotivasi bagi setiap anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu ada membangun lingkungan kerja dan produktif dan motivasi atau visi misi kepemimpinan yang holistik. Nah, kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang mencapainya suatu tujuan organisasi, namun juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang bisa mempromosikan atau pertumbuhan pribadi. Nah, keputusan kerja dan kolaborasi yang efektif dengan memahami dan mengelola perbedaan. Nah, dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda dan memperdayakan bawahannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, pemimpin juga dapat membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Nah, visi kepemimpinan yang holistik ini juga mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada kerja individu, namun juga pada kualitas hubungan kerja dan komitmen kolektif terhadap tujuan bersama. Dengan memprioritaskan pengembangan individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, pemimpin juga dapat menginspirasi inovasi, meningkatkan produktivitas dan mencapai hasil yang luar biasa untuk dicapainya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat atau menyoroti untuk dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Nah, salah satunya yaitu seorang pemimpin yang harus menerima tanggung jawab penuh atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Nah, dikarenakan ini berarti bahwa pemimpin tidak hanya bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri, namun berarti juga mereka juga bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Namun mereka bertanggung jawab atas apapun yang telah bawahannya mereka lakukan. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah mereka yang mampu mengatasi tekanan dari bawahan dan kelompok informal serta memastikan juga bahwa semua anggota tim bekerja menuju untuk tujuan yang sama. Nah, kriteria kedua yang ditekankan dalam gambar adalah kemampuan untuk bisa perspektif. Nah, perspektif di sini yaitu bisa mengacu pada kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Nah, seorang pemimpin yang perspektif harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan organisasi dan bagaimana mereka dapat bekerja untuk membantu atau mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, di sini juga mereka melibatkan kemampuan untuk memahami bawahan, mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Serta mereka juga memahami berbagai keinginan mereka. Di sini juga pemimpin harus memiliki kemampuan persepsi introspektif. Nah, yaitu salah satunya kemampuan untuk menilai diri sendiri sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak bagi mereka sendiri. Nah, dengan menggabungkan kemampuan untuk menerima tanggung jawab penuh dengan kemampuan untuk menjadi perspektif, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada tujuan. Nah, pemimpin seperti itu juga akan mampu memotivasi dan menginspirasi bawahan mereka dan mengatasi tantangan yang muncul dan membawa organisasi menuju keberhasilan untuk keberlanjutan selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria seorang pemimpin. Nah, kriteria dari seorang pemimpin juga harus bisa bersifat objektif. Nah, objektif adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau situasi tanpa dipengaruhi oleh emosi atau prasangka pribadi. Nah, hal ini juga merupakan perluasan dari kemampuan yang memungkinkan pemimpin untuk bisa memiliki kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan lain yang
cukup relevan. Nah, objektivitas bisa membantu pemimpin untuk meminimalkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menipis realitas yang ada, sehingga mereka juga bisa membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang akurat dan cukup kuat. Nah, selain itu, seorang pemimpin yang efektif, mereka juga harus bisa menentukan prioritas dengan bijak dan cepat. Nah, dalam dunia yang kompleks dan serba cepat ini, seorang pemimpin yang pandai, mereka juga harus bisa memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak terlalu penting. Nah, kemampuan ini juga sangat diperlukan karena pada kenyataannya seringkali ada masalah-masalah yang harus dipecahkan dan tidak datang satu persatu. Melainkan seringkali masalah datang bersama dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kemampuan ini mereka bisa menentukan prioritas. Nah, pemimpin juga dapat berfokus pada isu-isu yang paling penting dan mendesak serta mengalokasikan sumber daya dengan efisiensi untuk mereka bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, dengan mengidentifikasikan sikap objektif dan kemampuan untuk menentukan suatu prioritas, seorang pemimpin dapat memandu organisasi melalui tantangan dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, pemimpin seperti itu juga akan mampu membuat keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya dengan efektif, dan juga bisa memotivasi tim mereka untuk mencapai suatu tujuan bersama untuk keberhasilan bersama juga. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang kriteria seorang pemimpin tersebut. Nah, tersebut lagi. Nah, setelah saya baca-baca, saya juga akan menyoroti bahwa kemampuan berkomunikasi adalah fondasi penting bagi seorang pemimpin yang efektif, karena esensi dari kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi secara jelas, tepat, dan efektif. Nah, yang merupakan keharusan mutlak bagi siapapun yang memegang peran kepemimpinan. Seseorang pada dasarnya adalah individu yang bekerja dan memanfaatkan bantuan dan kontribusi dari orang lain. Nah, sehingga kemampuan untuk memberikan perintah yang jelas dan menyampaikan informasi yang relevan dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua anggota tim menjadi keterampilan yang mutlak yang harus dikuasai. Tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, nah, seorang pemimpin juga akan kesulitan untuk mengakulasikan visi dan menetapkan tujuan yang jelas, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan, yang pada akhirnya akan menghambat kinerja tim dan pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya yaitu tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang pemimpin juga akan kesulitan untuk mengakulasikan visi dan menetapkan tujuannya yang jelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan, yang pada akhirnya akan menghambat kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin yang efektif juga harus senantiasa mengembangkan kemampuan komunikasi mereka, baik secara verbal maupun nonverbal, serta mampu beradaptasi dengan berbagai gaya
komunikasi individu dan kelompok yang berbeda, sehingga tercipta lingkungan kerja yang inklusif, transparan, dan kolaboratif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan, dan juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa fokus dalam studi kepemimpinan telah bergeser dari sekedar mengidentifikasi persyaratan atau kriteria dari seorang pemimpin yang efektif. Nah, untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif, hal ini mencakup bagaimana mereka mendelegasikan tugas dan bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, dan bagaimana juga mereka bisa berkomunikasi. Nah, dan juga bagaimana mereka bisa memotivasi bawahan mereka agar bawahannya bisa termotivasi, dan dengan termotivasi tersebut para bawahannya juga bisa bekerja lebih giat dan lebih serius lagi. Nah, meskipun seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari dan dilatih, sehingga seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat dapat menjadi pemimpin yang efektif. Nah, dalam konteks ini penting untuk menggunakan suatu dasar tertentu seperti tugas yang harus diemban oleh pemimpin, dan kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahannya, serta falsafah yang dianut oleh pemimpin untuk mengembangkan organisasi. Nah, dengan demikian perilaku pemimpin bisa menjadi kunci dalam mempengaruhi kerja tim untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Nah, baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah karakteristik pemimpin. Nah, karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas, memiliki kemampuan untuk berpikir strategis, dan bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, selain itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa berinisiatif dan tidak menunggu perintah, tetapi produktif dan bisa mengambil tindakan secara tepat. Nah, tanggung jawab juga merupakan karakter penting. Nah, di mana pemimpin ideal adalah pemimpin yang bisa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah mereka ambil. Nah, kepercayaan merupakan pondasi hubungan yang baik, sehingga pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Kejujurannya juga tak kalah penting. Dan karena pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, pengorbanan juga menjadi ciri pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan kelompok. Nah, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya, dan juga bisa membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung, serta juga harus bisa memiliki karakter ini. Seorang pemimpin juga dapat menginspirasi, motivasi, dan membimbing tim mereka untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan informasi. Nah, di mana kekuasaan informasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dikarenakan akses dan kontrol terhadap informasi yang relevan dan sangat penting. Nah, kekuasaan ini juga memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting, juga merupakan sumber kekuasaan yang bisa
katakan signifikan. Nah, gambar yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi bisa juga oleh pengusaha orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Nah, sebagai contoh, seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi, kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi tersebut. Nah, tetapi mereka juga memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Informasi ini dapat mencakup data keuangan, anggaran, dan laporan kinerja yang sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi. Nah, manajer yang sangat berkuasa. Misalnya seperti manajer yang sangat berkuasa, seringkali mereka muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil keputusan yang penting, dan juga untuk memiliki jangkauan informasi yang penting. Nah, kemampuan untuk mengendalikan dan mendistribusikan informasi ini juga bisa memberikan kekuatan kepada individu atau sekelompok untuk mempengaruhi suatu opini, keputusan, dan tindakan orang lain dalam mencapai suatu organisasi. Nah, dengan demikian kekuasaan informasi adalah aset yang berharga dalam organisasi modern. Nah, untuk individu yang memiliki akses dan kemampuan untuk mengelola informasi yang relevan, juga bisa menggunakan kekuasaan ini untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi. Nah, kekuasaan ini juga penting bagi para pemimpin untuk memastikan bahwa informasi dan distribusi secara adil dan efektif untuk menghindari penyalahgunaan dalam kekuasaan informasi tersebut. Nah, baik, untuk materi selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang beberapa ciri pemimpin yang tidak ideal. Nah, yang tidak ideal yang dapat menghambat efektivitas tim dan organisasi secara keseluruhan. Nah, salah satunya yaitu ada pemimpin yang buruk, cenderung hanya memerintah dan mengandalkan otoritas semata tanpa berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya, atau bisa disebut juga dengan bawahannya. Padahal komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim bisa memahami visi dan misi yang telah ditentukan mereka sejak awal. Nah, serta merasa termotivasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada pemimpin yang tidak ideal atau jarang berdiskusi dengan bawahannya. Nah, meskipun diskusi merupakan forum penting untuk bertukar ide dan memberikan umpan balik dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul di antara anggota tim, dengan berdiskusi pemimpin juga dapat memperoleh wawasan yang berharga dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Misalnya seperti bertukar pikirannya antara pemimpin dan bawahannya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemimpin yang tidak ideal atau seringkali tidak memberikan kepercayaan pada timnya. Nah, untuk bekerja secara mandiri yang dapat menghambat pertumbuhan profesional anggota tim dan mengurangi rasa tanggung jawab mereka, sebaiknya seorang pemimpin yang baik juga harus mampu untuk memberikan kepercayaan kepada timnya, sehingga meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan kinerja mereka dengan menghindari ciri-ciri seorang pemimpin yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif, juga produktif. Nah, di materi ini saya juga akan melanjutkan pembahasan yang saya bahas tadi, yaitu tentang ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal yang dapat merusak moral tim dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, salah satunya lagi ciri-cirinya yaitu yang bisa disoroti adalah
tidak memberikannya pujian. Nah, pemimpin yang baik dan menyadari bahwa pentingnya pemberian penghargaan pada bawahan atas kerja keras dan partisipasi mereka. Nah, seperti pujian yang tulus dan tepat waktu dapat memotivasi anggota tim untuk terus meningkatkan kinerja kerja mereka dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Nah, sebaliknya pemimpin yang pelit pujian dapat membawa bawahan merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi. Dikarenakan jika kita tidak memberikan motivasi atau berterima kasih ke seseorang tersebut, maka seorang bawahan akan merasa bahwa dirinya dikucilkan. Nah, ciri lain yang diidentifikasi adalah konflik. Nah, di sini dimana pemimpin yang baik tidak akan hanya diam saja ketika bawahannya ditegur oleh atasan dari divisi lain, melainkan berupaya untuk memberikan dukungan pada timnya. Misalnya seperti memberikan semangat agar lebih bersemangat lagi untuk mencapai suatu tujuan dan tidak merendahkan anggota timnya tersebut. Nah, ini berarti membela bawahan jika terdapat teguran tersebut. Nah, tidak adil atau tidak profesional serta membantu mereka untuk memperbaiki diri jika teguran tersebut memang beralasan. Nah, pemimpin yang baik juga tidak akan ikut menyalahkan bawahan di depan orang lain karena hal ini dapat merusak kepercayaan dan rasa hormat dalam tim. Nah, misalnya seperti ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan. Nah, jika seorang pemimpin yang baik, mereka tidak akan langsung menegur di depan orang banyak. Dikarenakan jika kita menegur seseorang di depan orang banyak, itu sama saja kita akan merendahkan harga dirinya dan kemungkinan besar dia juga tidak akan menyukai balik kita. Nah, yang selanjutnya yaitu ada menekankan pentingnya keterbukaan. Nah, pemimpin yang baik juga tidak akan menutup-nutupi kehebatan kerja timnya, melainkan akan senantiasa membeberkan dan mempromosikan prestasi tim kepada pihak lain. Nah, hal ini tidak hanya memberikan pengakuan yang pantas kepada anggota tim, tetapi juga membangun reputasi positif bagi tim dan organisasi secara keseluruhan. Nah, sebaliknya, pemimpin yang tertutup juga akan enggan membagikan informasi dan dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kurangnya kolaborasi dengan tim. Nah, misalnya seperti jika kita bekerja di suatu perusahaan, mereka akan memberikan beberapa divisi kepada kita atau beberapa pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan itu pemimpin mereka akan seperti memberitahu bahwa pekerjaan anggota timnya ini sangat bagus dan mungkin bisa diterima oleh anggota tim lain. Nah, baik, di sini juga saya akan melanjutkan tentang penjelasan saya yang di atas tadi, yaitu ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Nah, selanjutnya yaitu ada salah satu cirinya, yaitu pemimpin yang ditekankan adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah, pemimpin yang sejati akan memikul tanggung jawab atas pekerjaan atau beban yang dimiliki oleh bawahannya. Nah, bukan malah melimpahkan kepada bawahannya. Nah, tanggung jawab ini juga merupakan fondasi kepercayaan dan rasa hormat dalam tim. Sehingga pemimpin yang enggan bertanggung jawab juga akan kehilangan dukungan dari anggotanya. Nah, salah satu ciri lain yang bisa kita lihat yaitu menjadi pemimpin yang tidak memiliki visi dan misi. Pemimpin yang tidak memiliki visi yang jelas tidak dapat menginspirasi tim atau motivasi kerjanya atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas utama seorang pemimpin adalah menyelaraskan organisasi sesuai visi yang jelas dan dapat dicapai. Tanpa visi yang kuat, pemimpin juga seperti orang buta yang menuntun orang tua, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi dan misi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki arah dan tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada
konsekuensi dari ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Nah, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang, jika mereka rentan terhadap rasionalis perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Integritas dan etika merupakan landasan kepemimpinan yang berkelanjutan, sehingga pemimpin akan gagal memimpin dirinya sendiri dan akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya akan merusak organisasi yang dipimpinnya tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal tadi. Nah, salah satunya lagi ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal tadi adalah menyalahgunakan sumber daya. Nah, pemimpin yang efektif dan terus meningkatkan pedoman sumber daya mereka dan tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Nah, sebaliknya, pemimpin yang tidak ideal cenderung tidak efisien dalam mengelola sumber daya, sehingga dapat merugikan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ciri lain yang juga dapat mengidentifikasi adalah adalah seorang pemimpin yang tidak melihat peluang. Nah, visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis yang mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Nah, hal ini juga dapat memperluas pengamatan yang memungkinkan mereka bisa melihat sekitar dan di dalam dan di luar, juga di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun akan tepat. Nah, pemimpin yang tidak bisa memiliki visi yang jelas cenderung tidak akan mampu mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya kepercayaan diri. Nah, pemimpin yang tidak percaya diri akan sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba tanpa memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Nah, kepercayaan diri ini juga merupakan modal penting bagi seorang pemimpin untuk mengambil resiko yang terstruktur dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan yang ambisius. Dengan menghindari ciri-ciri ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan efektivitas pengembalian keputusan dan pengelolaan sumber daya, serta untuk membangun tim yang lebih tangguh dan kuat. Nah, baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kepemimpinan agribisnis pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, di mana kepemimpinan ini tidak hanya penguasa kekuasaan, tetapi juga bisa mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku bawahannya demi kepentingan bersama dalam mencapai suatu tujuan dan sesuatu yang ingin dituju. Nah, dalam melaksanakan perannya, pemimpin juga harus mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan, seperti mengambil inisiatif sendiri, atau misalnya contoh lainnya, misalnya kita melihat suatu barang yang rusak. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat inisiatif, yaitu dia mau untuk memperbaikinya sendiri tanpa harus menyuruh orang lain. Nah, dan selanjutnya ada juga yaitu mengatur arah, memberi dukungan, dan juga memberikan informasi, serta menyimpulkan keputusan. Nah, di sini seorang pemimpin juga harus bisa
mengambil keputusan yang cepat dan tepat, dan mengatur arah dan juga memberi dukungan kepada anggota-anggotanya agar anggotanya tetap merasa bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu ada memberikan informasi, menyimpulkan keputusan, sekaligus juga menjaga kekompakan kelompok. Nah, dengan menciptakan suasana seperti ini, yaitu suasana yang harmonis dan mendukung psikologis anggota. Nah, kepemimpinan juga menuntut fungsi-fungsi penting seperti pengambilan keputusan, pengendalian wewenang, menggerakkan sumber daya, memberikan penghargaan, dan juga melakukan kontrol atas kinerja tim sebagai tujuan. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan agar kita bisa mencapai tujuan secara efektif dan bagus. Nah, selain itu, kepemimpinan juga selalu memiliki implikasi sosial karena melibatkan orang lain. Nah, dan juga membutuhkan kualitas moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, serta kemampuan untuk meyakinkan bawahannya. Nah, di sini juga pemimpin juga harus mampu dalam berani, bertanggung jawab, bisa memimpin, jujur. Nah, keberanian serta kemampuan untuk meyakinkan bawahan, kekuasaan pemimpin sendiri juga dapat bersumber dari penghargaan, hukuman, keahlian, karisma, maupun legitimasi jabatan. Nah, dalam mengelola organisasi, pemimpin juga harus bisa memenuhi tanggung jawab strategis seperti menetapkan tujuan, menyediakan sumber daya, mengomunikasikan harapan kerja, mendelegasikan tugas, dan juga menghilangkan hambatan. Dan juga bisa untuk serta membina hubungan dengan bawahan dalam praktiknya, yang dikenal juga sebagai tipe kepemimpinan serta otokratis, militeratis, paternalatis, karismatis, dan demokratis. Nah, di mana tipe demokratis ini dinilai paling ideal karena menghargai bawahannya. Nah, selanjutnya yaitu ada mendorong partisipasi dan mengutamakan kerjasama. Nah, secara operasional, pemimpin yang efektif, mereka juga harus dapat untuk menjalankan 5 fungsi utama, yaitu fungsi instruktif, konstruktif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian sambil menyesuaikan keterampilan dengan jenjang kepemimpinan, baik di level top management, middle management, maupun lower management. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang juga harus menghindari ciri-ciri negatif seperti otoriter, tertutup, anti kritik, dan tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai visi, tidak percaya diri, dan juga menyalahgunakan kekuasaan atau enggan berdiskusi dengan bawahannya. Nah, hal itu dikarenakan seorang pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri tidak akan mampu memimpin orang lain. Nah, jika kita saja tidak mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri, maka sudah jelas kita juga tidak akan bisa dalam mengendalikan orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Nah, dengan demikian kepemimpinan agribisnis tidak hanya berbicara tentang jabatan, tetapi juga merupakan kemampuan menyeluruh dalam mengelola manusia, memaksimalkan sumber daya, membangun iklim kerja yang sehat, dan memastikan seluruh potensi organisasi bergerak selaras maju untuk mencapai suatu tujuan antara pemimpin dan seseorang yang dipimpin.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.